Rain adalah pemuda dengan kemampuan palu binatang, yang berarti dia punya kekuatan untuk berkomunikasi dengan hewan dan membuat kontrak dengan mereka untuk menggunakan kekuatan mereka demi keuntungannya. Berkat kemampuan ini, dia mendapatkan posisi di kelompok pahlawan dan membantu dalam transportasi, pengintaian, dan logistik. Dia bekerja keras untuk mendukung rekan-rekannya di belakang layar. Pekerjaan berharga yang dipercayakan kepadanya oleh kelompok, atau begitulah yang dia kira. Kenyataannya, anggota lain meremehkannya karena dia tidak memiliki keterampilan bertarung. Hanya dalam waktu 6 bulan bekerja dengan mereka, Rain dipecat oleh pemimpin kelompok yang arogan, Arios. Mereka bilang dia tidak berguna, dan dia hanya menghambat mereka karena mereka harus terus-menerus menyelamatkannya dari monster. Terkejut mendengar apa yang sebenarnya dipikirkan rekan-rekannya tentang dirinya, Rain diam-diam melepas jubah pahlawannya dan pergi. Rain duduk di bangku di alun-alun kota dan merenungkan semua perkataan kasar yang pernah dilontarkan anggota kelompok kepadanya yang selama ini dia abaikan. Dia perlu memikirkan rencana untuk terus mencari nafkah. Pada saat itu, sekelompok anak berlari menghampirinya dan memintanya untuk menunjukkan triknya lagi. Rain berdiri dan merapal mantra pada seekor burung di atas mereka untuk membentuk kontrak sementara. Dengan itu, burung itu mendarat di depan mereka dan membungkuk dengan anggun kepada anak-anak yang bertepuk tangan dengan gembira. Rain mengakhiri kontrak dan melepaskan burung itu yang terbang menjauh. Anak-anak itu mengobrol tentang bagaimana mereka akan menjadi penjinak binatang seperti Rain suatu hari nanti. Rain bertanya mengapa mereka tidak bermimpi menjadi pahlawan pemberani. Anak-anak itu menjawab bahwa para pahlawan adalah sekelompok orang sombong yang meremehkan rakyat jelata. Mereka lebih memilih menghasilkan banyak uang dengan menjadi petualang yang berkeliling dunia. Ini memicu ide di kepala Rain tentang tindakan selanjutnya. Kemudian pada hari itu dia pergi ke guild petualang untuk mencari pekerjaan. Natalie, resepsionis, menjelaskan bahwa semua calon petualang harus terlebih dahulu lulus uji coba untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi seorang petualang. Dia harus membunuh 10 goblin dan mengumpulkan 20 ramuan obat untuk lulus ujian. Rain menggunakan bantuan seekor tupai untuk menemukan sekelompok goblin yang dia bunuh dengan mudah meskipun kurangnya keterampilan bertarung karena mereka adalah monster peringkat F. Saat menghitung batu rune yang ditinggalkan oleh para goblin, dia mendengar teriakan dari dalam hutan. Rain berlari menuju teriakan itu dan melihat seekor harimau pembunuh peringkat D menyerang seorang wanita tak berdaya. Dia mencoba menusuk punggung harimau itu, tetapi kulitnya sangat keras sehingga pedang max-nya patah. Harimau itu mengalihkan fokusnya padanya, mendorong Rain untuk menyuruh gadis itu melarikan diri. Namun, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia melompat beberapa meter ke udara dan menggunakan momentum untuk menendang harimau itu hingga mati. Setelah melihatnya lebih dekat, Rain menyadari bahwa dia bukanlah wanita biasa, melainkan roh kucing sejenis spesies ultimate. Spesies ultimate adalah kelas makhluk unik dengan kekuatan dan kekuatan yang sangat besar, dan roh kucing adalah jenis spesies ultimate yang berada di ambang kepunahan. Meskipun mereka bukan pengguna sihir, roh kucing telah berevolusi untuk memiliki kemampuan atletik yang luar biasa. Rain memberinya beberapa persediaan makanannya karena dia terlihat kelelahan setelah mengalahkan harimau. Setelah berenergi kembali, roh kucing itu memperkenalkan dirinya sebagai Kanada dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia berkata dia bosan tinggal di komunitas kecilnya. Jadi dia memutuskan untuk bepergian dan berakhir di sini dan bertemu dengannya. Sejak dia melihatnya, dia merasakan kekuatan yang kuat di dalam dirinya dan tahu bahwa dia pasti seorang penjinak binatang yang sangat berbakat yang bisa menjinakkannya. Dengan motif untuk mengenalnya lebih baik, dia setuju untuk menjinakkannya. Dia memulai ritual dengan menggigit ibu jarinya dan menumpahkan setetes di telapak tangannya untuk membentuk rune ajaib. Dengan itu, dia mengucapkan kata-kata dan berhasil membentuk kontrak di antara mereka. Keduanya memiliki rune di tangan mereka untuk melambangkan ikatan di antara mereka. Setelah itu, Rain melanjutkan uji cobanya. Dia membentuk kontrak sementara dengan sekelompok kelinci untuk mengumpulkan ramuan obat untuknya. Menyaksikan ini, Kanade sangat terkesan dengan kemampuannya.
Penjinak binatang normal biasanya hanya dapat menangani pembentukan satu kontrak sementara pada satu waktu. Namun, Rain tidak hanya mampu membentuk banyak kontrak pada satu waktu, tetapi juga saat dia telah menjinakkan Kanade spesies Ultimate. Ini di luar jangkauan penjinak binatang biasa. Dia tidak berpikir itu terlalu mengesankan dan mengabaikannya. Rain kembali ke guild dengan semua item yang diperlukan dan lulus ujian. Dia secara resmi dinyatakan sebagai petualang peringkat F dari Horizon Adventurers Guild. Natalie memberinya kartu petualang yang berfungsi sebagai ID-nya mulai sekarang dan juga 50 koin tembaga sebagai hadiah. Tidak cukup untuk mencari penginapan dan memenuhi kebutuhan dasarnya yang lain, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan di hari itu. Kanade menunggunya di restoran guild. Ketika dia kembali, seorang pria kasar mendekati mereka berdua dan mencoba mengajak Kanade untuk makan siang bersamanya, bukan dengan Rain. Dia membela kekuatan tuannya, Rain, dan menyuruh pria itu untuk pergi. Egonya terluka, dan dia menantang Rain untuk adu panco demi menentukan siapa yang lebih kuat. Pemenangnya berhak memiliki Kanade. Meskipun Rain biasanya tidak akan menerima tantangan seperti itu, dia ingin menghentikannya sejak awal dan mencegahnya mengganggu Kanade di masa depan. Dia menghela napas dan duduk di kursi, pasrah akan kekalahan yang menyedihkan. Namun begitu pertandingan dimulai, Rain membanting lengan pria itu dengan sangat keras hingga mejanya hancur. Dan pria itu jatuh ke lantai sambil menangis. Natalie datang untuk memeriksa keributan itu dan marah ketika melihat pria itu. Dia meminta maaf kepada Rain dan Kanade atas gangguan tersebut, mengatakan bahwa pria itu sudah memiliki banyak keluhan terhadapnya dan pasti akan diskors dari guild segera. Setelah mengatakan itu, dia meraih kakinya dan menyeretnya keluar. Rain bertanya-tanya dari mana semua kekuatan ini berasal. Kanade menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dari kontrak di antara mereka adalah dia mendapatkan kekuatan supernya. Kanade bersemangat untuk memulai lebih banyak misi. Tetapi dia kecewa ketika mereka kembali di ladang mengumpulkan tumbuhan. Karena Rain hanyalah seorang petualang peringkat F. Mereka terbatas pada pekerjaan yang sangat dasar dengan bayaran terendah. Dia akan dipromosikan setelah mereka mengumpulkan cukup pengalaman. Dengan bantuan kelinci, mereka mengumpulkan cukup tumbuhan untuk memenuhi kuota mereka segera. Ketika mereka hendak kembali, telinga kucing Kanade yang sensitif mendengar teriakan di kejauhan. Mereka berlari menuju suara itu untuk menyelidiki dan melihat seorang lelaki tua yang diganggu oleh geng yang mengaku sebagai bagian dari Ebon Fang. Ebon Fang adalah kelompok bandit besar yang terkenal dengan reputasi terlibat dalam segala macam kejahatan mengerikan. Seketika mereka berdua mulai menyerbu para berandalan itu dan mengejutkan mereka. Rain mengurus semua bandit dengan kekuatan barunya dan Kanade memeriksa lelaki tua itu. Lelaki tua itu memperingatkan mereka untuk lari karena semua orang yang menentang Ebon Fang akhirnya dilacak dan dibunuh sebagai balas dendam. Mendengar itu, Rain memutuskan untuk memburu mereka terlebih dahulu. Kanade mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dia membidik terlalu tinggi, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia punya rencana. Seekor tupai menuntun mereka ke tempat persembunyian Ebon Fang yang dijaga ketat. Rain membuat kontrak sementara dengan RBI, sejenis lebah khusus dengan sengatan paralitik yang sangat kuat yang dapat melumpuhkan seorang pria selama 12 jam penuh. Dia meminta Kanade untuk kembali ke kota dan membawa petualang dan ksatria sementara itu untuk membantu menangkap semua penjahat. Begitu dia bergegas pergi untuk mendapatkan bala bantuan, RBI membawa kembali ratusan teman sarangnya. Dia membuat kontrak dengan masing-masing dari mereka dan memerintahkan mereka untuk memulai pekerjaan mereka. Semua bandit lumpuh dalam waktu singkat dan para petualang yang dibawa Kanade dengan cepat mulai menangkap mereka. Rain memperhatikan bahwa tidak ada ksatria yang muncul, yang mana salah satu petualang mengatakan bahwa para ksatria tidak berpikir itu masalah besar untuk datang. Tiba-tiba gua mulai bergemuruh dan geraman keras terdengar di balik jeruji besar. 3 monster peringkat laut raksasa yang disebut King Lizard keluar dari jeruji. Skenario seperti itu adalah krisis bahkan bagi para petualang paling berpengalaman, tetapi Rain dan Kanade menghajar mereka seperti bukan apa-apa sambil mengulur waktu bagi yang lain untuk mengeluarkan para bandit dan melarikan diri. Duo itu keluar dari gua dengan sorak-sorai dari para petualang lainnya, menjadikannya pertama kalinya pekerjaan Rain dihargai.
Sementara itu, mantan anggota party Rein memarahi penjinak binatang buas mereka yang baru dipekerjakan karena tidak melakukan pengintaian dengan benar dan membahayakan nyawa anggota lainnya. Akibatnya, Shinobi mengatakan tuntutan mereka tidak masuk akal karena mereka mengharapkannya untuk menjinakkan 10 hingga 20 hewan sekaligus. Dia mengklaim bahwa penjinak binatang buas tidak dapat menangani lebih dari 1 atau 2 sekaligus karena otak mereka akan korslet jika mereka melebihi batas mereka. Namun, sang pahlawan yang terbiasa dengan kemampuan Rein percaya pria itu berbohong dan memecatnya di tempat. Tugas menangkap dan mengangkut semua bandit membutuhkan waktu hampir sepanjang hari. Penjatuhan Ebon Fang dianggap sangat mengesankan, sehingga Guild mengundang Rein dan secara khusus mempromosikannya menjadi petualang peringkat E dan menghadiahinya sejumlah besar koin perak. Mereka menghambur-hamburkan uang mereka untuk peralatan baru, makan makanan mewah, dan akhirnya menyewa kamar untuk penginapan malam itu. Istirahat yang menyenangkan dari berkemah. Seminggu berlalu sejak dia bertemu Kanade dan misi mereka berjalan lancar sejauh ini. Suatu hari Natalie memberinya sebuah misi untuk menyingkirkan seorang pembuat onar bernama anjing penjaga yang menyiksa orang-orang yang mencoba menyeberangi jembatan Strait, satu-satunya jalan untuk menyeberang dari benua tengah tempat asalnya ke benua selatan. Rein tidak ingin melewatkan hadiah besar 5 koin emas dan dengan senang hati menerimanya. Rein mencoba mendapatkan informasi tentang identitas anjing penjaga, tetapi tidak ada yang mau berbagi. Jadi tanpa pengetahuan sebelumnya, dia dan Kanade pergi ke jembatan. Begitu mereka tiba, seekor naga merah raksasa mendarat di depan mereka dan berubah menjadi seorang wanita yang menyuruh mereka untuk melawannya. Dia mengakui bahwa dia adalah yang disebut anjing penjaga dan memperkenalkan dirinya sebagai Tania, salah satu Dragonoid. Adalah kebiasaan bagi para Dragonoid, salah satu spesies terkuat. Untuk memulai perjalanan begitu, mereka berusia 15 tahun untuk berlatih dan menjadi kuat. Dia telah menunggu lawan yang layak untuk bertarung di jembatan. Dia menantang mereka untuk pertarungan 2 lawan 1 sebelum dia menolak untuk meninggalkan jembatan. Dia mulai dengan menyerang Rein, tetapi dia nyaris tidak bisa memblokirnya. Dia melanjutkan dengan menyemburkan api ke arah mereka, menyebabkan ujung ekor Kanade terbakar. Kesal, Kanade melompat ke arahnya dan keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Sengaja kedua gadis itu seimbang, jadi Rein mencoba untuk turun tangan untuk memiringkan keseimbangan ke arah mereka. Namun, Tania secara mengejutkan meraih mereka berdua dan melemparkan mereka ke udara dan meluncurkan badai api yang dahsyat ke arah mereka. Kanade meraih Rein di udara dan menggunakan kemampuan atletiknya untuk menghindari api dan mendaratkan mereka dengan selamat di jembatan. Setelah menyusun rencana, dia meminta Kanade untuk memberinya waktu. Karena sepenuhnya mempercayainya, dia melawan Tania secara langsung sementara Rein berlari ke samping dan mencari burung yang dia lihat ketika dia dilempar ke udara oleh Tania. Dia menemukannya dan membuat kontrak sementara dengannya. Dia memintanya untuk membawa teman-temannya yang masing-masing dia jinakkan juga. Atas perintahnya, burung-burung itu mengerumuni Tania dan mengganggunya. Tania hanya menganggap mereka gangguan belaka dan mengusir mereka. Tentu saja seorang Dragonoid tidak bisa terluka hanya oleh burung. Namun sebelum dia bisa mengambil langkah lain, dia jatuh ke tanah. Rein menjelaskan bahwa mereka adalah burung pito. Dan bulu mereka yang berwarna-warni menandakan bahwa mereka beracun. Tidak dapat mengangkat satu jari pun, Tania menerima kekalahan. Rein memintanya untuk berjanji untuk tidak menimbulkan masalah di jembatan lagi dan untuk ikut dengan mereka setelah dia pulih. Pertama, mereka pergi ke Guild untuk memberitahu Natalie bahwa masalah tersebut telah ditangani. Natalie memuji mereka dan berjanji untuk memberi mereka hadiah mereka setelah Guild memverifikasi klaim tersebut. Dia memperhatikan tanduk Tania dan bertanya siapa dia. Rein dengan cepat menutupinya dan mengklaim bahwa dia adalah manusia normal yang mereka temui selama pencarian mereka dan bahwa dia hanya mengenakan kostum. Jika sebuah kota mengetahui ada naga di daerah itu, semua orang akan panik. Selanjutnya, dia mengantarnya ke hutan dan meminta Tania untuk pergi sejauh mungkin dari kota untuk melanjutkan pelatihannya. Dia terkejut dengan ini karena dia berharap untuk dijual olehnya.
Terpesona oleh kebaikan dan kemampuannya, dia meminta untuk bergabung dengan mereka dalam petualangan mereka untuk pelatihannya. Kanade yang cemburu dengan ragu-ragu menyetujui permintaannya, dan Rain lebih dari senang untuk mengembangkan kelompoknya. Dengan itu diselesaikan. Rain membuat kontrak dengan Tania juga dan menjinakkannya. Kemudian malam itu, Arios dan kelompoknya kembali ke kota setelah seminggu menjelajahi hutan yang tidak berhasil. Mereka menghadapi banyak rintangan karena mereka tidak dapat menangani pekerjaan yang biasanya dilakukan Rain. Arios memutuskan untuk memanfaatkan kebaikan Rain dengan memintanya untuk bergabung dengan kelompok lagi sehingga mereka dapat menggunakannya untuk membersihkan hutan yang hilang dan meninggalkannya setelahnya. Semoga berhasil dengan itu. Bagaimanapun, pencarian pertama yang dilakukan trio itu bersama adalah membasmi slime. Slime adalah monster peringkat F yang dapat dibunuh oleh petualang manapun dan sebagian besar diabaikan karena ini. Populasi mereka terkadang meledak dan mereka mengerumuni kota, menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Trio itu merasa lebih sulit dari yang diperkirakan untuk menemukan banyak slime. Jadi Rain menggunakan strategi lain. Dia menggunakan keterampilan asimilasi untuk mentransfer kesadarannya ke burung untuk sementara waktu. Keterampilan yang dapat dilakukan oleh penjinak binatang buas lainnya menurut Kanade dan Tania. Ini memungkinkannya untuk menggunakan tubuh burung dan mengamati berbagai hal dari perspektifnya, sementara tubuh aslinya tertidur. Dia pergi untuk menemukan kawanan slime dari pandangan udara sementara, Kanade dan Tania menjaga tubuhnya. Mereka semua berkumpul di sekitar kawanan besar yang dia temukan. Tania bertanya kepadanya apakah dia bisa mengucapkan mantra apapun. Yang dia katakan bahwa dia tahu hal-hal pemula, tetapi tidak dapat menangani yang lebih maju. Dia menyuruhnya untuk mengucapkan bola api pada kawanan itu. Dia tahu itu tidak akan cukup untuk membunuh seluruh kawanan, tetapi tetap mencoba. Dia berkonsentrasi dan berteriak bola api, mengejutkan semua orang dan melepaskan bola api raksasa yang melenyapkan mereka semua. Firasat Tania ternyata benar. Dia menduga bahwa karena dia memperoleh kekuatan manusia Super Kanade setelah membuat kontrak dengannya, dia juga akan memperoleh kemampuan sihir api Dragonoid Tania. Karena dia belum terbiasa menggunakan sihir, mereka menggunakan sisa misi untuk meningkatkan kendalinya dalam merapal mantra. Setelah menyelesaikan misi, mereka mendapatkan banyak uang yang mereka habiskan untuk makan malam mewah. Saat makan malam, Rain bercerita bahwa dia mempelajari keterampilan penjinak binatang di kampung halamannya. Dulu dia tinggal di desa tanpa nama yang seluruh penduduknya adalah penjinak binatang, termasuk orang tuanya, jadi tidak pernah ada momen di masa kecilnya ketika dia tidak terpapar seni itu. Namun kampung halamannya sudah tidak ada lagi. Suatu hari ketika dia baru berusia 12 tahun, dia pergi berlatih menjinakkan binatang sendirian di hutan. Baru ketika dia kembali larut malam, dia melihat langit berubah merah di kejauhan dan area yang luas terbakar. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah dan dia mulai berlari pulang. Ketika dia tiba, dia melihat seluruh desa tertutup abu dan semua orang yang dia kenal meninggal. Saat dia pergi, desa itu diserang oleh monster. Sekelompok petualang menyelamatkannya dan membawanya ke penginapan. Di sana dia akan mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan serabutan selama bertahun-tahun. Inilah kehidupannya sampai kurang dari setahun yang lalu ketika pahlawan Arios merekrutnya ke kelompoknya. Rain menerima undangannya tanpa ragu berharap untuk membuat perbedaan dan mencegah tragedi seperti yang menimpa kampung halamannya. Namun dia sekarang menyadari bahwa mereka hanya memanfaatkannya. Mendengar ceritanya, Kanade dan Tania bangga memilikinya sebagai guru mereka. Misi mereka selanjutnya adalah memberantas orc di sekitar kota. Orc adalah monster peringkat E yang mirip dengan goblin, tetapi jauh lebih pintar dan sering menggunakan senjata. Mereka membersihkan beberapa kelompok orc dengan mudah yang menyebabkan Tania menganggap misi itu sangat enteng. Namun dia disergap oleh orc ketika dia tidak menduganya dan diselamatkan oleh Rain dan Kanade. Tania panik atas luka ringan Rain, tetapi dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir dan menyembuhkannya dengan kekuatan penyembuhan yang ditingkatkan. Kejadian itu tampaknya mempengaruhinya secara mendalam dan dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya kepada Rain begitu mereka kembali ke kota. Dia menghampirinya dan bertanya apa yang salah. Dia segera meminta maaf karena lengah
dan menyebabkan dia terluka. Dia menerimanya dengan senyum lebar dan memintanya untuk berhati-hati lain kali karena dia dan Kanade peduli padanya. Kebaikan hatinya membuatnya terdiam dan tersipu. Mereka menyelesaikan misi mereka dengan mudah keesokan harinya dan mulai kembali ke kota. Di jalan mereka bertemu dengan Arios dan kelompoknya. Rain secara refleks memutuskan untuk berbalik dan mengambil rute lain, tetapi Arios menghentikannya. Kelompok itu terkejut melihatnya dengan dua spesies ultimate. Arios mengatakan kepadanya bahwa kelompok itu mengalami masalah saat mencoba menjelajahi hutan hilang sendirian. Dan dengan nada merendahkan memintanya untuk bergabung dengan kelompok itu lagi untuk memberikan jasanya. Untungnya Rain tahu nilainya dan dengan tegas menolak tawaran mereka. Melihat dia pergi, salah satu pahlawan menyuruhnya untuk menunggu. Dia mengatakan bahwa misi mereka di hutan hilang adalah untuk mengambil salah satu relik mulia perisai kebenaran yang dibutuhkan untuk mengalahkan Raja Iblis. Tidak mungkin untuk mengalahkan Raja Iblis tanpa relik yang menyebabkan monster berkeliaran di mana-mana dan membunuh warga sipil. Pikiran itu menyebabkan Rain mengingat trauma masa kecilnya dan memaksanya untuk menerima tawaran mereka. Tanya dan Kanade turun tangan dan menuntut permintaan maaf dari Arios kepada Rain karena telah memperlakukannya dengan buruk. Pahlawan itu terlalu sombong untuk meminta maaf darinya dan merendahkan gadis-gadis itu dengan menyebut mereka hewan peliharaan Rain. Ini menyebabkan Rain marah dan meninjunya. Merasa terhina Arios yang kurang ajar menantang Rain dan rekan-rekannya untuk membuktikan kelompok mana yang lebih kuat, Kanade bertarung langsung dengan pendekar pedang botak dan mengalahkannya dengan badai pukulan. Dia mencoba menggunakan teknik mewah untuk menebasnya, tetapi dia hanya menendang pedangnya. Menyadari dia tidak mungkin mengalahkannya, dia ragu-ragu pada serangan berikutnya. Dia mempertanyakan mengapa spesies ultimate yang begitu kuat ingin melayani Rain yang tidak kompeten. Kemarahan yang umum adalah Kanade yang memberikan tendangan langsung ke wajahnya dan membuatnya pingsan. Selanjutnya, Tanya menghadapi dua penyihir kelompok itu. Mereka secara bersamaan melepaskan mantra pertama mereka padanya, tetapi Tanya berdiri tegak dan hanya menjentikan jarinya. Begitu saja sihir mereka menghilang. Mereka mencoba lagi dengan mantra yang berbeda, tetapi mereka menghilang lagi dengan jentikan jari. Tanya menjelaskan bahwa dia menggunakan pembersih material, sebuah teknik yang mengidentifikasi mantra pada tingkat fundamental dan menetralkannya dengan mantra penangkal yang efektif. Para penyihir mencoba meluncurkan lebih banyak mantra lagi, tetapi tidak berhasil dan akhirnya terlalu lelah untuk merapal mantra lagi. Tanya memberi mereka pelajaran dengan mengancam akan memusnahkan mereka dengan sihir tingkat epik, tetapi mengungkapkan bahwa dia hanya menggertak demi Rain. Akhirnya, ini adalah Rain melawan Arios. Arios mencoba memberikan komentar sinis, tetapi Rain memotongnya dengan pukulan di wajah. Arios menghunus pedangnya dan menyerangnya dengan ayunan cepat yang hampir tidak terlihat oleh Rain. Namun itu masih bukan apa-apa dibandingkan saat dia menghadapi Tanya di jembatan Stride. Dia menemukan celah dan memukul perut Arios. Sang pahlawan terkejut dengan kekuatan supermanusianya yang dia yakin tidak dia miliki sebelumnya. Arios beralih ke sihir, tetapi Rain dengan mudah membalas mantra petir dengan bola api yang diresapi kekuatan dragonoidnya yang dahsyat. Arios tahu Rain hanya tahu cara merapal bola api dan menyembuhkan dan meluncurkan banyak serangan sihir yang tidak bisa dia balas. Rain memutuskan untuk kembali ke akarnya dan bertarung dengan cara yang paling nyaman baginya. Arios menyerbu ke arahnya dengan sihir, tetapi tiba-tiba merasakan sengatan tajam dan jatuh ke tanah. Rain menunjukkan kepadanya Arbi yang dengannya dia membentuk kontrak sementara jarak jauh selama pertarungan, membuktikan bahwa penjinak binatang buas tidaklah tidak berguna. Hanya demi kepuasan, Rain meneror Arios dengan pukulan yang mengguncang bumi setelah pertarungan. Para pahlawan menyerahkan tugas mereka kepada Rain dan para gadis. Rupanya, perisai kebenaran saat ini dimiliki oleh monster jauh di dalam hutan, dan mengambilnya sangat penting untuk mengalahkan Raja Iblis. Trio itu pergi ke hutan hilang untuk mencarinya sendiri. Hutan hilang mendapatkan namanya karena terus-menerus mengubah bentuknya yang menyebabkan para penjelajah tersesat di labirin yang mustahil.
Rain menggunakan strategi asimilasinya untuk mendapatkan gambaran tentang wilayah itu sementara keduanya mengawasi tubuhnya. Dia kembali setelah berhasil menemukan jalan yang mengarah lebih dalam ke hutan. Mereka mengikuti jalan itu, tetapi akhirnya menemukan diri mereka kembali di tempat mereka meletakkan batu untuk menandai jalan mereka. Tania mencurigai sesuatu yang lebih dari itu, dan menggunakan mantra pencarian material untuk mencari sumber magis yang kuat. Bola-bola cahaya menuntun jalan ke pohon besar, yang melepaskan sihir ilusi yang mengacaukan otak semua orang di dalam jangkauannya, dan menyebabkan mereka berjalan berputar-putar. Tania meminta Kanade untuk menghancurkan pohon itu untuk menghentikan sihir, tetapi Rain menyarankan Tania untuk melucutinya tanpa membunuhnya. Sebelum itu, Kanade meluncurkan kit yang kuat ke pohon itu. Sebelum dia bisa melakukan kontak, sebuah suara menakutkan datang dari pohon itu menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat ini. Suara itu berulang-ulang saat seorang gadis bercahaya dengan sayap muncul dari pohon. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan peri, spesies utama dengan kekuatan magis yang bahkan lebih kuat dari Dragonoid. Mereka mencoba menjelaskan diri kepada peri itu, tetapi dia selalu memotong mereka dan menyuruh mereka pergi. Ketika mereka tidak mendengarkan, dia mengancam akan memaksa mereka keluar dengan sihir. Dan mereka melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Begitu mereka pergi, Rain menjelaskan bahwa para peri mengutuk manusia karena sejarah panjang konflik antara kedua spesies. Itu menyebabkan para peri yang merupakan penghuni hutan kehilangan sebagian besar habitat mereka dan menemukan tempat perlindungan di beberapa hutan lebat yang tersisa. Mereka mempertimbangkan kemungkinan bahwa penghalang pohon melindungi perisai kebenaran. Tania dan Kanade menyusun strategi untuk menghancurkan pohon itu. Tetapi Rain memutuskan yang terbaik adalah mencoba dan berbicara dengan peri itu sekali lagi. Ketika mereka kembali ke pohon, dia meminta Kanade dan Tania untuk tetap di belakang. Dia menghadapi peri itu yang mengancam akan menyerang mereka sungguhan jika mereka tidak pergi. Rain menerima serangan itu untuk menunjukkan bahwa dia tulus dan keinginannya untuk berbicara dengannya. Peri itu melepaskan sekelompok panah yang menyerempetnya, tetapi dia tetap berdiri di tempat dengan senyum. Ini mengejutkan peri itu sejenak, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk meyakinkannya bahwa dia memiliki niat baik, namun dia tersadar dari kebingungannya dan meluncurkan serangan lain. Kali ini Kanade dan Tania memblokir serangan itu dan memohon kepada peri itu dengan menceritakan semua hal baik yang telah dia lakukan untuk mereka. Ini membangkitkan minat peri itu dan dia memutuskan untuk mendengarkan mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sora. Setelah mengetahui niat mereka untuk menemukan perisai kebenaran, Sora mengungkapkan dirinya sebagai orang yang mendirikan penghalang pohon, tetapi masih menolak untuk menurunkannya karena penghalang itu melindungi desa peri dari ditemukan. Juga bukan monster tetapi peri yang melindungi perisai kebenaran. Karena ia harus membunuh Raja Iblis, dia menyerahkannya kepada mereka. Kebenciannya pada monster lebih dalam daripada kebenciannya pada manusia. Oleh karena itu, mendapatkan kembali relik ini ternyata jauh lebih mudah dari yang diperkirakan. Trio itu berterima kasih padanya dan kembali. Tetapi Rain tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia tampak tidak nyaman dan kembali untuk bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Meskipun ragu pada awalnya, Sora mengungkapkan bahwa dia memiliki saudara kembar bernama Luna yang bersamanya dia dulu menjaga penghalang. Namun beberapa hari yang lalu, mereka meninggalkan penghalang bersama untuk waktu yang singkat untuk melakukan sesuatu yang lain. Tetapi bertemu dengan monster dari pasukan Raja Iblis bernama Ksatria Bayangan, mereka tidak dapat mengalahkannya dan monster itu menangkap Luna dan menuntut Sora untuk menurunkan penghalang dan mengungkapkan desa sebagai imbalan atas Luna. Tidak dapat berbalik melawan semua bangsanya, dia berlari kembali ke desa dan memohon bantuan pemimpin. Tetapi dia memilih keselamatan desa daripada Luna dan memerintahkan Sora untuk mengabaikan ultimatum monster itu. Meskipun dia terikat untuk mendengarkan, dia tidak tega meninggalkan saudara perempuannya di tangan monster. Kanaya dan Tania bertanya-tanya bagaimana bisa dua peri tidak bisa mengalahkan monster itu. Rain menjelaskan bahwa bahkan Satria Bayangan itu adalah monster peringkat C yang seharusnya mudah dikalahkan oleh spesies tertinggi. Mereka memiliki kemampuan buruk untuk menyerap semua sihir, membuat mereka tidak mungkin dikalahkan oleh peri yang hanya bergantung pada sihir.
Mereka setuju untuk membantu Sora mendapatkan kembali saudara perempuannya. Sora menunjukkan jalan kepada mereka menuju ksatria bayangan. Pertama, Rain menarik perhatiannya dengan melemparkan bola api ke arahnya. Dan kemudian dia dan Kanade menyergapnya dengan serangan fisik. Monster itu menebak mereka datang atas permintaan Sora dan pergi untuk membunuh Luna yang dirantai karena pengkhianatan persyaratan mereka. Namun Tania melindunginya dari serangan dan membebaskannya dari ikatannya. Tania melarikan diri dengan Luna di pelukannya, sementara Rain dan Kanade menahan ksatria bayangan. Tidak ada serangan mereka yang cukup untuk mengalahkan ksatria itu. Jadi Rain membuat rencana, dia membentuk kontrak sementara lain dengan koloni RBI dan meminta mereka untuk menyerang ksatria bayangan. Meskipun sengatan mereka tidak akan berpengaruh pada monster itu, kerumunan mereka mengganggunya. Selama waktu itu Rain menggunakan kemampuan Beast Hammer khususnya untuk sementara meningkatkan kekuatan Chanai. Dengan kekuatan murni mengalir melalui nadinya, Chanai menyerang Ksatria Bayangan dengan kekuatan yang akhirnya menghancurkannya dengan monster yang dikalahkan. Trio itu mengembalikan Luna ke Sora yang sangat lega. Meskipun mereka terlihat benar-benar identik, kepribadian mereka sangat berlawanan. Sementara Sora memiliki sikap yang lembut dan elegan, Luna lebih terbuka dan kasar dalam perilakunya. Sora memutuskan mereka tidak bisa kembali ke desa yang meninggalkan Luna, tetapi tidak punya tempat lain untuk pergi. Knight mengundang mereka ke pesta mereka. Rain setuju tetapi tidak ingin terlihat memaksa karena kebencian yang lama antara peri dan manusia. Namun mereka percaya Rain menjadi manusia yang terhormat dan meminta dia membuat kontrak dengan mereka. Dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang cara menjinakkan peri sehingga membuatnya jauh lebih sulit untuk membuat kontrak dengan mereka. Upaya itu membuatnya pingsan, tetapi para peri menahannya dan menyapa tuan baru mereka. Setelah hanya 2 hari menerima misi, Rain menyerahkan perisai itu kepada para pahlawan. Mereka mencurigainya memberikan perisai palsu dan secara ajaib menguji keasliannya hanya untuk terkejut bahwa itu adalah yang asli. Mereka memberinya 20 koin yang mereka janjikan untuk membayarnya. Rain berbalik untuk pergi tetapi pria botak itu memintanya untuk bergabung dengan pesta lagi. Arios marah karena seorang anggota mengundangnya tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Pria botak itu berpendapat bahwa mereka jelas membutuhkan bantuan Rain untuk mengalahkan Raja Iblis dengan sukses dan anggota lainnya dengan enggan setuju. Pria botak itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan untuk menutup kesepakatan, menjanjikan gaji dan perlakuan yang lebih baik. Namun Rain tahu mereka belum berubah dan menolak tawaran mereka. Dia sudah memiliki pesta yang jauh lebih baik. Menunggunya setelah dia pergi, anggota lain berusaha keras untuk mengatasi rasa malu karena penolakan dengan menghinanya. Arios tetap tinggal, masih kesal atas kekalahannya yang memalukan tempo hari dan bersumpah untuk membalas dendam. Di luar kelompok membahas legenda Raja Iblis. Rain menjelaskan bahwa Raja Iblis memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua manusia, sehingga memperbudak mereka selama berabad-abad. Namun pahlawan pertama memutuskan untuk memohon kepada para dewa untuk cara mengalahkannya. Para dewa menganugerahkan sebagian dari darah suci mereka kepadanya. Dengan darah suci mengalir di nadinya, ia diberi kemampuan unik untuk melampaui batas manusia dalam hal kekuatan dan sihir, serta meningkatkan kekuatannya tanpa henti. Pada akhirnya, ia tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan Raja Iblis dan membebaskan umat manusia. Namun ancaman Raja Iblis masih tetap ada. Dan itu adalah misi semua pahlawan di setiap generasi, untuk mencoba mengalahkan Raja Iblis sekali dan untuk selamanya. Meskipun Arios terlalu lemah sekarang, ia akan tumbuh menjadi cukup kuat suatu hari nanti untuk menghadapi raja itu. Sora dan Luna menyebutkan bagaimana banyak kontrak Rain dengan spesies tertinggi telah meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat dari manusia normal, mirip dengan kemampuan unik pahlawan. Mereka semua menyarankan Rain untuk mengambil misi mengalahkan Raja Iblis. Dia mengakui akan melakukannya jika dia bisa. Tetapi karena ini adalah keputusan besar, dia ingin meluangkan waktu untuk mengambil keputusan. Suatu hari, kru berpikir sudah waktunya Rain membeli beberapa peralatan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Ini adalah pertama kalinya Sora dan Luna menginjakan kaki di jalanan kota, dan mereka kewalahan melihat begitu banyak manusia di sekitar mereka. Namun mereka menyadari tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
setelah melihat Tanya dan Kanade bergaul dengan penduduk setempat, mereka mengunjungi toko peralatan terbaik di kota tempat semua senjata dibuat oleh seorang kurcaci yang agak tidak ramah. Rain melihat-lihat rak dan mengambil belati, mengatakan dia paling nyaman memegangnya. Namun, ketika dia menghunusnya, dia melihat sesuatu yang aneh. Pada saat itu, seorang pemuda riang menjatuhkan sekantong koin emas di konter kurcaci dan meminta senjata terbaiknya. Kurcaci itu mengambil pedang indah dari koleksi pedang identik dan memberikannya kepadanya. Senang dengan penampilannya, pria itu berterima kasih dan pergi dengan puas. Rain berjalan ke arah kurcaci itu dan bertanya kepadanya apakah dia benar-benar memberikan senjata terbaiknya kepada pria itu. Menjelaskan bahwa meskipun bagus untuk piala, pedang dan semua senjata lain di toko tampaknya kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk pertarungan yang sebenarnya. Kurcaci itu memelototinya beberapa saat tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia mengakui bahwa yang dipajang adalah senjata rata-rata yang bisa dia buat dengan satu tangan. Kau tahu, semua orang datang ke toko mengharapkan senjata terbaik tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri dan kecocokan dengan senjata itu. Dia percaya adalah wajar baginya untuk menginginkan pembeli yang layak untuk mengambil senjata buatannya yang terbaik. Dia memiliki koleksi senjata terpisah yang telah dia berikan segalanya untuk dibuat. Tetapi hanya mereka yang lulus ujiannya yang dapat melihatnya. Sambil mengatakan itu, dia memperlihatkan satu set senjata kelas tinggi dengan cahaya yang unik. Dia sangat terkesan dengan Rain, sehingga dia menawarkan untuk membuat senjata khusus untuknya. Tetapi dia kekurangan bahan. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan biji mitril yang sangat berharga untuk membuat senjata yang sempurna. Tetapi gunung mitril yang diturunkan kepadanya oleh keluarganya. Tiba-tiba kehabisan persediaan. Penghentian mitril yang tiba-tiba tidak biasa, sehingga dia menduga ada sesuatu yang salah dengan tambang itu. Mereka menawarkan untuk pergi menyelidiki tambang untuknya. Senang. Kurcaci itu menerima tawaran mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai Gans. Dia bertanya berapa banyak yang mereka inginkan sebagai imbalan. Dan Rain mengatakan dia ingin senjata terbaiknya. Menganggapnya jawaban terbaik, Gans menerima permintaannya. Setelah mendaki jalan yang panjang, mereka akhirnya mencapai tambang mitril yang tampak ditinggalkan pada pandangan pertama. Namun, Rain membuat mereka bersembunyi karena dia menduga ada penambang ilegal di dalam karena aneh bahwa pasokan mitril akan berhenti sama sekali daripada perlahan-lahan berkurang. Tiba-tiba seekor burung besar menukik di atas mereka dan mengeluarkan suara keras. Kecurigaannya terbukti benar ketika dua pria keluar dari poros untuk menyelidiki panggilan itu. Kanade dan Tanya segera menjatuhkan mereka, membuatnya tidak mungkin baginya untuk mendapatkan informasi dari mereka. Sora dan Luna menawarkan untuk mengintip ke dalam ingatan para pria dengan sihir dan melihat bahwa total 7 petualang telah menambang mitril secara ilegal selama beberapa waktu. Kanade bertanya-tanya bagaimana mereka ketahuan, yang dijawab Rain bahwa burung itu mungkin di bawah kendali seorang penjinak binatang yang merupakan bagian dari penambangan ilegal. Para penambang lain di dalam menjadi gelisah karena 2 orang yang mereka kirim belum kembali. Penyihir dalam kelompok itu mengucapkan mantra api di dalam lorong yang dilewati kelompok Rain. Luna dan Sora memasang penghalang yang kuat untuk menolaknya. Sisanya adalah hal yang mudah bagi para ultimate yang berbeda dan mereka mengikat semua petualang kriminal. Rain meninju penjinak binatang lainnya dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun, dia tidak mundur dan menjentikan jarinya untuk memanggil Behemoth, monster peringkat B. Biasanya, mereka tidak bisa dijinakkan karena monster memiliki kebencian alami terhadap manusia, tetapi pemburu binatang ini menjinakkannya ketika masih kecil sehingga tidak memiliki kebencian terhadapnya. Serangan Behemoth menyebabkan getaran di dalam tambang, mengancam poros untuk runtuh. Semua orang kecuali Rain mengawal para petualang yang terikat keluar dari poros dan Kanade kembali untuk membantu Rain. Rain akan menghadapi monster itu, sementara Kanade menangkap pria itu. Jika pria itu tidak bisa lagi memberi perintah pada Behemoth, ia akan berhenti menyerang. Rain mempelajari pola serangan Behemoth dan menghindari semua serangannya. Tak lama kemudian, Kane berhasil menangkap Beastamer itu. Rain mendesaknya untuk menghentikan monster itu, tetapi dia menolak sampai mereka mati. Rain memutuskan untuk mempercayai perkataan temannya bahwa dia lebih kuat dari semua Beastamer dan menghadapi Behemoth itu.
dia memusatkan seluruh fokusnya pada sebuah mantra dan mengambil alih kendali monster itu dari pria itu menjadi majikan barunya. Setelah itu, Behemoth berhenti menyerang Rain. Merasa sangat marah, pria itu terus berteriak pada monster itu untuk membunuh Rain. Dan ini menyebabkan monster itu menjadi liar dan menyerang pria itu sebagai gantinya. Dalam keputusasaan, Rain melepaskan bola api besar yang langsung membunuh Behemoth itu. Hasil yang disesalkan, tetapi tidak ada pilihan lain. Di luar tambang, semua petualang mengakui kejahatan mereka. Motivasi mereka adalah balas dendam, karena mereka semua adalah mantan klien Gans dan merasa ditipu olehnya ketika diberi senjata yang kurang memuaskan yang mengecewakan mereka dalam pertempuran. Ketika Gans mengetahui hal ini, dia merasa bersalah dan menyadari bahwa dia harus menaruh semangat dalam semua barang kerajinan ini agar dunia bisa melihatnya. Dia berterima kasih kepada Rain dan yang lainnya dan bertanya senjata apa yang dia inginkan. Dia meminta belati dan sarung tangan dan membisikkan permintaan lain di telinga kurcaci itu. Gans setuju untuk membuatkannya untuknya. Sementara itu, Arios bergegas melalui wawancara para petualang yang melamar posisi Beastamer yang terbuka di party. Namun, dia menolak semuanya karena tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Rain. Dia membubarkan anggota lainnya untuk hari itu, dan dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik karena misinya adalah untuk mengalahkan Raja Iblis. Arios tinggal dan mengeluarkan cincin yang dikelilingi aura gelap ketika dia sendirian, menyatakan bahwa misinya saat ini adalah untuk melenyapkanku. Suatu hari, Rain dan para peri kembar berjalan-jalan di luar. Mereka semua bersenang-senang ketika tiba-tiba seorang pria tampan dengan rambut pirang mendekati mereka dan menanyakan nama gadis-gadis itu. Begitu mereka menjawab, dia menyatakan bahwa mereka akan menjadi miliknya. Sora, Luna, dan Rain tercengang dan mengabaikannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Edgar, putra Lord Horizon, seolah-olah itu akan meyakinkan mereka untuk ikut. Ketika mereka masih tidak mengikutinya, dia memutuskan untuk membawa mereka secara paksa dengan bantuan para pengawalnya. Rain sendirian mengalahkan semua dari mereka. Selanjutnya, para penjaga menyebar dan mengarahkan pedang mereka ke warga sipil. Mereka semua akan mati jika dia tidak menyerahkan Sora dan Luna kepada Edgar. Rain bingung dengan langkah selanjutnya dengan merasakan perasaan naluriah baru di dalam dirinya. Dia memutuskan untuk mempercayainya dan mengeluarkan bola api. Beberapa bola api dilepaskan sekaligus dan Rain mengalahkan para penjaga. Ini adalah pembacaan mantra beruntun. Kemampuan khusus para peri untuk membaca mantra tunggal berkali-kali dalam satu gerakan yang pasti kamu dapatkan dari Sora dan Luna ketika kamu membuat kontrak dengan mereka. Edgar terpaksa meninggalkan tempat kejadian. Warga sipil berterima kasih padanya karena menyelamatkan hidup mereka, tetapi menasihatinya untuk meninggalkan kota Horizon dan pergi ke tempat yang jauh. Edgar adalah pengaruh dan kekuatan sebagai putra penguasa. Edgar menculik warga sipil sesuka hati dan melenyapkan semua orang yang menentangnya. Kembali ke rumah, Rain dan si kembar menceritakan kejadian itu kepada Kanade dan Tania yang tertidur lelap. Mereka semua memutuskan untuk menjatuhkan ancaman itu. Kanade dan Rain pergi ke Ordok Ksatria untuk melaporkan kejadian itu, tetapi para ksatria menolak keluhan itu dengan mengatakan itu adalah masalah yang terlalu sepele untuk mereka tangani. Ini menegaskan bahwa para ksatria korup dan berkolusi dengan Lord. Saat berjalan kembali, mereka diikuti oleh seorang ksatria. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Stella, wakil kapten Ordok Ksatria Horizon. Dia benci bahwa keluarga penguasa telah merusak para ksatria dan membuat mereka melupakan tugas moral mereka dengan Kapten Gillett tidak terkecuali. Dia ingin mengembalikan Ordok ke keadaan terhormat mereka sebelumnya dan percaya pada Rain dan Kanade. Petualang yang dikabarkan dan roh kucing yang mengambil Ebon Fang dapat membantunya. Mereka senang menerima idenya. Stella dan parti Rain menyusun rencana yang rumit untuk menjebak para ksatria dalam satu gerakan. Mereka menyebarkan rumor bahwa sebuah gudang di pinggiran laut berisi bukti yang mengungkap korupsi para ksatria. Dan keluarga penguasa, Kapten Gillett dan para ksatria korup lainnya pergi ke gudang untuk menyelidiki. Begitu mereka memasuki gudang, pintu tertutup di belakang mereka dan Sora dan Luna membekukan pintu di tempatnya. Rain dan Stella sudah berada di dalam dan berdiri di titik pandang yang lebih tinggi. Dari sana Rain menggunakan sarung tangan baru yang dia terima dari Gans
untuk menembakkan panah ajaib ke arah para ksatria, menjatuhkan semua kecuali Kapten Gilead. Kapten melacak arah panah dan melihat Rain dan Stella. Stella ingin mengajaknya pergi berdua saja dan meminta Rain untuk tidak ikut. Gilead melawannya dengan kekerasan, meremehkannya karena berkhianat, tetapi dia berhasil unggul dan menggorok lehernya. Tak lama kemudian, Edgar menerima kabar tentang semua yang terjadi. Dia sangat marah hingga memukuli salah satu gadis yang diculik dengan ekor rubah. Arios memasuki kamarnya melalui jendela yang terbuka dan mengatakan bahwa dia juga membenci Rain. Dia memberinya cincin dengan aura gelap, mengatakan bahwa cincin itu memiliki kekuatan untuk membawa kematian pada targetnya. Kau harus menggunakannya untuk membunuh Rain setelah para ksatria korup diurus. Stella mendekati rumah bangsawan dengan sekelompok kecil ksatria setia, Kanade dan Tania. Mereka meminta izin masuk. Namun para penjaga mengepung mereka siap untuk bertarung. Kenyataannya, konfrontasi langsung ini hanyalah pengalihan perhatian sementara Sora, Luna, dan Rain menyelinap ke dalam rumah dari belakang dan membebaskan para sandera. Luna menggunakan pencarian material untuk menemukan warga sipil yang diculik dengan mendeteksi jejak kekuatan sihir mereka. Mereka menemukan banyak aura di bawah mereka, seperti yang diharapkan dari sekelompok tahanan. Namun, dia juga merasakan kehadiran sihir yang kuat di atas mereka, setara dengan level mereka. Rain memutuskan untuk menyelidiki sumber sinyal kuat itu, sementara si kembar menemukan dan menteleportasi para korban menjauh. Rain memasuki ruangan dengan sinyal kuat dan melihat sebuah sel gelap. Di dalamnya, dia melihat seorang anak perempuan dengan telinga rubah dan 3 ekor rubah. Sebuah tanda yang jelas dari spesies tertinggi yang disebut demigod. Dia terlihat kelaparan dan lemah dengan memar di sekujur tubuhnya. Yang paling menyedihkan adalah dia terlihat takut pada Rain. Dia menerobos sel dan menyembuhkannya dengan sihirnya. Karena bersyukur, dia memeluknya dan memperkenalkan dirinya sebagai Nina. Dia bercerita bahwa dia ditangkap oleh Edgar setelah dia memerasnya dengan mengancam akan menyakiti orang-orang tak bersalah di desanya jika dia tidak ikut dengannya. Rain mencoba melepaskan kalung dari lehernya, tetapi dia tersentak menjauh, mengatakan bahwa kalung itu memiliki mantra yang kuat. Dia menganalisis sihir di kalung itu dan menyadari bahwa itu pada dasarnya sama dengan sihir penjinakan karena berfungsi untuk menaklukkan dan mengendalikan targetnya. Jadi, dia mencoba melawan mantra itu dengan menimpa kendalinya, tetapi malah tersetrum. Dia bertahan melalui rasa sakit dan akhirnya mematahkan kalung itu. Sementara itu, Tania dan Kanade dengan mudah menahan serangan para penjaga. Karena jelas dirugikan, para penjaga memutuskan untuk membawa para sandera dari ruang bawah tanah untuk digunakan sebagai sandera. Pada saat itu, Luna dan Sora memasuki tempat kejadian dan meluncurkan bola api multi tembakan. Mereka telah memindahkan para korban ke lokasi yang aman. Ini berarti Kanade dan Tania dapat menyerang habis-habisan tanpa mengkhawatirkan keselamatan para korban. Dalam 1 menit mereka mengalahkan semua penjaga dan berkumpul kembali dengan Rain. Mereka menyambut dan berinteraksi dengan Nina dengan hangat sementara Rain dan Stella membahas apa yang dapat mereka gunakan sebagai bukti kesalahan bangsawan itu. Pada saat itu, sang bangsawan berlari ke arah mereka saat mencoba melarikan diri dari rumah bangsawan. Stella pertama-tama memintanya untuk menyerahkan diri, tetapi sang bangsawan menolak. Dalam hal ini, Rain menggunakan sihir untuk mengikat dan membungkamnya. Edgar memasuki ruangan dan menggunakan cincin itu untuk merapal mantra kematian pada Rain. Sesosok malaikat maut muncul di depannya dan menyerangnya tepat di dada. Arios, yang telah mengawasi dari atap, tertawa terbahak-bahak, percaya bahwa Rain akhirnya mati dan menghilang ke dalam kegelapan. Namun, Rain tetap berdiri di kakinya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Semua orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa menahan mantra kematian instan tingkat epik. Luna dengan berani menguji hipotesis dengan merapal mantra gas beracun padanya yang juga tidak mempengaruhinya. Meskipun merupakan pertaruhan yang gegabah, itu membuktikan bahwa kontrak dengan para peri memungkinkannya untuk membatalkan sihir tingkat epik dan dengan demikian selamat dari sihir kematian instan. Edgar menyaksikan dengan getir Rain dan musuh-musuhnya yang menang. Cincin itu memakan emosi negatifnya dan melepaskan iblis di dalamnya. Melihatnya membuat jantung Rain berhenti karena itu adalah iblis yang sama yang menghancurkan kampung halamannya.
Iblis raksasa itu terbang menjauh dari rumah bangsawan, tetapi Rain tahu target sebenarnya adalah orang-orang di kota. Partai Rain mengikutinya dari belakang sementara Stella melindungi orang-orang. Dan Nina menunggu di tempat yang aman di rumah bangsawan. Iblis itu terbukti menjadi lawan yang sulit, melukai Kanade dan Tania. Rain meningkatkan kekuatan mereka dengan bus, yang mana mereka membombardir iblis itu dengan serangan tetapi tetap tidak terluka. Ia terus memanggil kelompok monster untuk menyerang mereka. Mengalahkan iblis itu tampaknya mustahil. Partai pahlawan menyaksikan dari kejauhan saat cakrawala dilalap api. Meskipun anggota lain mempertimbangkan untuk membantu, Arios memerintahkan mereka untuk tetap di belakang. Natalie mengumpulkan para petualang kota dan memobilisasi mereka untuk melawan monster, dan Gans mempersenjatai mereka dengan senjata terbaiknya. Dengan bantuan para petualang, kelompok Rain mengurangi jumlah monster. Sora dan Luna meminta bantuan Stella untuk mengumpulkan warga sipil agar mereka dapat melakukan teleportasi massal ke tempat yang aman. Mereka ragu untuk memasuki portal pada awalnya ketika mereka mengetahui bahwa si kembar adalah Peri. Namun, beberapa orang mengingat interaksi positif mereka dengan para gadis dan cukup mempercayai mereka untuk berjalan ke portal. Berkat inisiatif mereka, warga sipil lainnya juga berjalan ke portal. Setelah gelombang teleportasi pertama, gerombolan monster menyerbu area tersebut. Sora terus menteleportasi orang sementara Luna menghadapi monster dengan Stella dan para satria. Nina menyaksikan kekacauan itu sepanjang waktu sambil berjuang dengan konflik internal tentang apakah dia harus bertarung atau tetap di tempatnya. Pada titik ini Rain dan yang lainnya menemui jalan buntu dan perlu mendekati iblis untuk memberikan kerusakan apapun padanya. Bentuk naga Tania terlalu besar untuk mengambil risiko menerbangkannya ke arah iblis. Nina berlari ke Rain dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantu. Dia menggunakan kemampuan teleportasi instannya untuk membuatnya berhadapan langsung dengan iblis. Kemampuannya sangat cepat, sehingga dia dapat memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain dalam sedetik. Secara efektif menghindari semua serangan iblis. Rain menggunakan bus pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bus, dia secara ajaib mengikat iblis dan dengan susah payah menimpa kendali atas semua monster minion ini, sehingga mereka mematuhinya. Ajaibnya itu berhasil dan dia memerintahkan mereka untuk berbalik melawan iblis dan menyerangnya. Serangan gabungan mereka membuat iblis kewalahan dan dia akhirnya dikalahkan. Teleportasi berulang kali berdampak pada Nina kecil dan dia pingsan, tetapi Tania menyambar untuk menyelamatkan mereka dari jatuh bebas ke tanah. Ini menandai kemenangan kelompok Rain dan para ksatria atas iblis. Warga sipil kota dengan cepat mulai membangun kembali kota mereka. Setelah serangan itu, untungnya Horizon adalah kota besar yang dapat bangkit kembali dalam waktu singkat dan kekuatan manusia Super Kanade sangat membantu dalam pembangunan. Stella secara resmi diangkat menjadi Kapten Ordo Ksatria di divisi Horizon, sementara para ksatria korup dibawa ke ibu kota untuk dihukum. Meskipun Tania telah menyembunyikan identitas aslinya sebagai Dragonoid, ternyata orang-orang menyadarinya beberapa waktu lalu. Meskipun menjadi Peri, kota menerima Sora dan Luna dan mereka berbaur dengan mulus. Kemudian atas permintaan Nina, Rain membuat kontrak dengannya dan dia menjadi anggota terbaru dari kelompok mereka. Selanjutnya dia dipromosikan oleh Guild menjadi petualang peringkat C untuk semua pekerjaan luar biasa ini. Sekarang kelompoknya telah tumbuh cukup besar. Mereka membeli sebuah rumah untuk dijadikan markas mereka, praktik umum di antara kelompok petualang. Rumah itu ternyata berhantu, tetapi mereka berteman dengan hantu itu dan menjadikannya anggota kelompok mereka juga. Kelompok pahlawan mencoba mendapatkan jatah dari kota secara gratis, tetapi pemerasan mereka tidak berhasil. Dan warga sipil mengusir mereka setelah mengomel tentang bagaimana mereka tidak membantu selama serangan iblis. Oh, astaga, bagaimana keadaannya bisa berbalik? Kelompok itu merayakan selamatan rumah baru mereka dengan pesta. Kehangatan dan kenyamanan yang dia rasakan di sekitar teman-temannya terasa hampir baru, tetapi dia menyadari dia belum merasakan hal seperti ini sejak dia kehilangan orang tuanya di kampung halaman. Perasaan itu membuatnya menangis, tetapi mereka ada di sana untuk menghapusnya untuknya dan terus merayakan. Rain tidak sabar untuk melakukan banyak petualangan dengan teman-temannya yang luar biasa.
Itu saja untuk video ini. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan untuk bagian 2, dan tonton video berikutnya di layar.